Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di rumah masing-masing. Dan selamat beribadah. Pemberita firman dalam ibadah pagi ini adalah Penatua Nyonya Lili Kartikawati. Jemaat yang terkasih, saat ini kita memasuki minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. PKJ 4 ayat 1 sampai 2. Mari kita bersama memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Percayalah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amsal 1 ayat 8 akan menjadi nas yang membimbing ibadah kita pada pagi hari ini, yang menyatakan demikian: Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Sejahtera di
tuliskanlah itu dalam hatimu, sertakan bukan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Marilah kita merendahkan diri dan berdoa, mengakui dosa dan kesalahan serta kejahatan kita kepada Allah. Ya Allah Maha Kuasa dan Maha Besar, kami mengaku tidak ada yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami datang mencari ketenangan dan penghiburan jiwa kami kepada Kristus. Kami sangat menderita oleh dosa-dosa kami. Sungguh kami tidak dapat membebaskan diri dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Kami sering gagal percaya penuh kepada Tuhan. Iman dan pengharapan kami kepadamu sangat rapuh. Tekad kami untuk mengasihi sesama sangat lemah. Kami selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kami melakukan yang jahat di tempat yang tersembunyi atau secara terang-terangan, sendirian atau bersama banyak orang. Dengan kata dan perbuatan, kami sungguh-sungguh terpenjara oleh dosa kami. Kasihanilah dan bebaskanlah kami, ya Allah, dengan kuasa penebusan Kristus. Amin. Bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Murah, ya Kristus kekasih jiwa kami, ya Roh Kudus sesembahan dan kekuatan hidup kami. Saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Seraya kami mengucap syukur
untuk segala berkat dan kasih kemurahan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Meski kami tidak bisa beribadah bertatap muka, namun kami boleh bersyukur Tuhan tetap menyertai kami, memberikan semangat kepada kami untuk tetap mengagungkan nama Tuhan. Tiba saatnya bersama kami hendak membaca dan merenungkan firman. Karuniakan Roh Kudus-Mu membimbing kami Bapa, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Lalu Tuhan menolong kami untuk memperlakukan kehendak-Mu di dalam segenap kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Amsal 1 ayat 8 sampai 19 yang mengatakan, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Makna nasihat dan peringatan itu yang akan menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabar ibu bapak sekalian? Saya bermohon kita semua dalam keadaan baik. Meski kita sudah lama tidak bertemu muka, tapi doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan kiranya mempertemukan kita. Dan saat ini kami percaya ibu bapak dalam keadaan baik seperti kami saat ini. Baiklah ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal ini ditulis setelah tahun 700 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Hizkia. Adapun tujuan penulisan ini dinyatakan sangat jelas
dalam pasal 1 ayat 2 sampai dengan 7, yakni memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak, kebenaran, keadilan, dan kejujuran, sehingga orang yang tidak berpengalaman dapat menjadi bijaksana. Kaum muda dapat memperoleh pengetahuan kebijaksanaan, dan orang yang bijak akan menjadi semakin bijak. Meskipun Amsal pada hakikatnya adalah buku pedoman hikmat untuk hidup dengan benar dan bijaksana, namun yang terutama landasan yang diperlukan oleh hikmat tersebut dinyatakan dengan jelas di ayat 7 pasal 1 ini. Saya akan bacakan buat kita semua. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi yang menjadi landasan agar kita berhikmat adalah takut akan Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi Salomo, seorang yang takut akan Tuhan sudah pasti akan menghormati dan mendengarkan nasihat serta didikan orang tua mereka. Sebab tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anak-anak mereka ke pengajaran yang menyesatkan. Jadi kalau orang tua memberikan nasihat kepada anak-anaknya, tidak ada mereka yang berniat supaya anaknya celaka. Tidak ada niat supaya anaknya masa depannya suram, tidak ada. Mungkin kita sebagai anak dulu ketika kita masih kecil, ketika orang tua kita, mungkin ibu yang sering menasihati kita, pasti kita dalam hati katakan cerewet. Ibu cerewet, mama cerewet. Pasti begitu ketika kita masih kecil, betul? Iya. Mengakui saja ya, saya juga dulu seperti itu, waktu dalam hati. Meski kita kerjakan apa yang dinasihatkan ibu, tapi kita berdua cerewet banget. Padahal tujuan orang tua kita untuk menasihati kita supaya hidup kita makin baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan apa dampaknya ketika kita mengikuti nasihat orang tua kita? Kita bisa menyaksikan hidup kita sampai saat ini. Ini berkat kita mau mendengar nasihat orang tua. Kita ada sampai dengan saat ini. Bapak ibu di rumah ada sampai dengan saat ini. Itu karena kemurahan Tuhan yang memberkati kita, karena kita mau mendengarkan didikan dan nasihat orang tua kita. Kita lanjutkan. Bahkan pada ayat yang 9 ditulis bahwa ajaran orang tua bagaikan karangan bunga, bagi kepala dan kalung bagi leher. Sesuatu yang indah. Bapak Ibu kalau menyaksikan para turis yang hadir di Bali, ya, khususnya ini turis dari mancanegara atau mungkin yang dianggap itu terhormat, pasti orang Bali mempersiapkan karangan bunga itu ya untuk dikalungkan pada leher turis itu suatu tanda penghormatan bagi turis yang datang. Demikian pula dengan kita, ketika nasihat dan didikan orang tua kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka penghormatan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Hidup kita akan sukses. Hidup kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Itu ayat 9 menyatakan demikian. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepala dan suatu kalung bagi leher. Lanjutnya ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hal ini menggambarkan betapa nasihat dan didikan orang tua itu pasti akan melekat dan menjadi berkat bagi sang anak kemanapun mereka pergi.
Hidup takut akan Tuhan yang diwujud nyatakan dengan sikap penuh hormat kepada orang tua. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah orang tuamu, maka akan panjang umurmu di negeri yang diberikan Allah kepada kamu. Selain mendatangkan berkat umur panjang, maka seorang anak dapat terhindar dari berbagai perangai yang tidak disukai oleh anak, seperti yang digambarkan dalam ayat 11 sampai dengan 14, di mana dunia menawarkan kenikmatan-kenikmatan hidup yang disertai dengan ketidakjujuran, pembunuhan, perjudian, mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Semuanya itu akan dijauhkan dari kehidupan seseorang yang selalu setia mendengar nasihat dan didikan orang tua dan selalu hidup takut akan Tuhan. Kalau kita mau berbuat jahat, kita akan ingat nasihat orang tua. Ya, pasti masih ingat nasihat mama ya. Jangan berbohong. Hidup jujur itu lebih damai di hati. Walaupun dunia mengatakan jujur itu hancur, tapi jujur di depan Tuhan itu indah, karena itu yang disukai oleh Tuhan. Ketika kita hidup bersama teman-teman kita di kantor bekerja, orang jujur selalu disisihkan, dikucilkan dari pergaulan. Yang tidak mau ikut korupsi yang entah itu korupsi waktu lah, korupsi yang lain-lain, kita akan dikucilkan. Tetapi di hadapan Tuhan kita diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak apa-apa. Saya selalu ingat nasihat orang tua saya, khususnya ayah saya. Beliau katakan, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Biar kita keluar negeri, biar kita kemana-mana, kalau kita hidup jujur, pasti akan terus diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan ini Salomo mengingatkan bahwa rumah atau keluarga menjadi tempat yang pertama dan terutama bagi seseorang untuk diperlengkapi dalam hidup. Jadi bukan lewat sekolah atau lewat pergaulan di luar, tetapi di dalam keluarga lah permulaan didikan itu dimulai melalui kedua orang tua, ayah dan ibu. Anak-anak diperlengkapi dalam hidup mereka dengan cara mengenal Allah melalui didikan dan nasihat ayah dan ibunya. Hanya dengan demikianlah seseorang dapat menjalani kehidupannya secara berhati-hati, tidak terjerumus di dalam kehidupan yang jahat. Sebab jika sempat terjerumus ke jalur hidup yang salah, maka orang tersebut hanya akan mengalami penyesalan dan kekecewaan yang dalam. Firman Tuhan menyatakan, pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk, demikian juga sebaliknya. Pohon yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Artinya, bila kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan dan kehendaknya, maka kita akan menuai kehidupan yang penuh arti. Melalui Amsal ini, Salomo juga ingin menegaskan supaya jangan menjadi kaya dengan cara menipu orang lain, membodohi atau membohongi sesama, menyengsarakan bahkan merampas, apalagi membunuh orang lain. Di tengah kesulitan masa pandemi seperti ini, segala cara ditempuh untuk meraih apa yang diinginkan oleh manusia. Ada banyak begal, ada banyak penipuan. Sekarang marak penipuan. Beberapa hari kemarin ditangkap ya. Jadi penipuan ini terorganisasi. Jadi ada yang berperan sebagai dokter,
ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai satpam, ada yang berperan sebagai expert yang eksekusi, yang meminta uangnya ini tadi. Jadi mungkin tiba-tiba seorang ibu ditelepon bahwa anaknya kecelakaan. Lalu dokter meyakinkan ibu ini bahwa anaknya perlu dioperasi. Biayanya sekian. Pihak rumah sakit yang bagian administrasi mengatakan biayanya sekian yang diperlukan, segera transfer ke rekening ini rumah sakit. Kalau anak ibu segera bisa ditolong supaya bisa. Ini terorganisir hanya untuk mencukupi kebutuhan kelompok dan dirinya sendiri. Mereka menipu. Bahkan nomor Anda mendapatkan undian Telkomsel hadiah 75 juta. Oh semuanya. Sekarang marak seperti ini, muncul kembali. Kemudian ada banyak investasi bodong. Suruh nabung ke rekening ini. Begitu pernah terjadi, sering terjadi, tetapi banyak juga orang yang ketipu. Ini karena sifat serakah manusia yang sudah kaya pengen lebih kaya lagi. Kalau investasi ke situ uang 100 juta dalam 1 minggu bisa jadi 200 juta, apa tidak senang? Ini yang serakah. Bukannya berbagi, punya uang 100 juta berbagi dengan sesama yang membutuhkan, tetapi pengen lebih kaya lagi dengan cara yang mudah. Seminggu tidak kerja apa-apa, duduk manis dapat uang 100 juta lagi, apa tidak enak? Nah, muncul keserakahan manusia. Pada akhirnya mereka ketipu juga. Nah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, perilaku kehidupan yang mengerikan ini bisa dihindari hanya jika sejak dini anak-anak mendengar nasihat Tuhan melalui kedua orang tua mereka. Sebagai orang tua, kita tentunya boleh menyimak atau menghayati firman ini agar firman yang disampaikan oleh Salomo ini melalui Salomo Amsal ini memberikan jalan keluar bagi orang tua untuk memberikan nasihat dan didikan kepada anak-anak. Kemudian juga ketika seseorang sudah mendapatkan didikan dari orang tuanya, yang dia harus lakukan adalah dalam hubungan yang dekat dengan Allah sebagai Tuhan secara pribadi. Orang tua tidak pernah bisa mengikuti kemanapun anaknya pergi. Tetapi ketika kita sudah mendapat didikan dari orang tua, dari pihak gereja, dari guru-guru di sekolah, tinggal kita anak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika hubungan terjalin erat dengan Tuhan, maka keinginan untuk menyeleweng akan selalu diingatkan oleh firman Tuhan ini, oleh didikan dan nasihat orang tua. Meski kita jauh dari orang tua, mungkin kuliah di luar kota, mungkin suami istri berpisah, kerja di luar kota, ketika iman bahwa Tuhan ada, bahwa hubungan kita dengan Tuhan baik, secara pribadi terjalin akrab, maka itu akan mengingatkan kita ketika kita akan bertindak yang tidak benar di hadapan Tuhan. Lalu kemudian memberi perhatian serius pada ajaran orang tua itu, bahwa itu adalah harta yang berharga bagi kita, supaya nasihat itu juga terus melekat dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang yang sukses, bukan hanya sukses secara harta, tetapi juga secara rohani. Kita hubungan kita terbina
baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Yang saat ini kita sering atau jarang, tidak lagi sering bertemu dengan sesama kita, menghindar supaya memutus rantai penularan COVID-19 ini. Tetapi Tuhan masih mengingatkan kepada kita bahwa ketika hubungan kita baik dengan Allah, maka hubungan dengan sesama ini akan terjalin secara otomatis. Omong kosong kalau kita mengasihi sesama atau mengasihi Tuhan tetapi kita berseteru dengan sesama kita. Omong kosong juga kalau kita mengasihi sesama tapi kita tidak ada hubungan yang baik dengan Allah. Jadi hubungan vertikal dan horizontal kita jalin secara seimbang agar nama Tuhan dipermuliakan. Ibu Bapa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar menjadi anak Tuhan yang selalu waspada terhadap rujukan yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin sekali ada orang terdekat dengan cara selalu membangun persekutuan dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan akan menguatkan kita semuanya. Rujukan rayuan untuk berbuat jahat itu datangnya bisa dari mana saja, bukan hanya dari diri sendiri, tapi dari mungkin sahabat kita, mungkin dari orang terdekat kita. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Saya akan akhiri firman Tuhan atau renungan kita pada pagi hari ini. Karakter dan perilaku seseorang yang dibangun dalam tatanan hidup beriman di tengah keluarga yang takut akan Tuhan akan membuahkan tingkah laku yang mengharumkan nama keluarga dan menyenangkan hati Tuhan. Mari dalam segenap kehidupan kita bersama anak-anak kita, seisi keluarga kita mengagungkan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan dengan mengagungkan namanya melalui kitab Bakti 61. Tuhan ajarkanlah kehendak. Jemaat, mari bangkit berdiri bersama orang percaya segenap orang percaya di muka bumi ini. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik dan dengan hati serta mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bersama kita akan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadiran-Mu yang kudus, ya Bapa. Betapa kami tidak bersyukur kepada-Mu Bapa, karena kemurahan kasih-Mu tidak berhenti dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai dan memberkati kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini sampai dengan saat ini. Selaku anak di tengah keluarga, kami mau bersyukur Tuhan, karena melalui didikan kedua orang tua kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami boleh menjalani kehidupan yang berhasil, karena kami taat setia mendengarkan didikan kedua orang tua kami yang dilandasi rasa takut akan Tuhan. Kami juga selaku orang tua bersyukur Tuhan menganugerahkan kepada kami kekuatan untuk dimampukan mendidik anak-anak kami, agar mereka senantiasa hidup takut akan Tuhan, agar mereka dengar-dengaran kepada nasihat dan didikan orang tua, ayah ibu di rumah, guru-guru mereka di sekolah, bahkan guru sekolah minggu, orang yang lebih tua dari mereka. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memakai mereka untuk mendidik anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh sampai dengan saat ini. Dan Tuhan mampukan agar anak-anak kami dimampukan pula untuk menjalani kehidupan ini, meskipun penuh dengan tantangan dan pencobaan, tetapi mereka boleh dikuatkan. Ketika mereka jauh dari orang tua, mereka tidak pernah jauh daripada Tuhan, sehingga mereka tetap ada di dalam kendali dan kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Di tengah keluarga lah Tuhan awal mulanya, pendidikan dimulai, pengenalan akan Tuhan dimulai. Engkau memberkati keluarga kami masing-masing Tuhan, agar melalui keluarga kami, ketika kami hadir di tengah persekutuan seperti ini, nama Tuhan dimuliakan. Kami boleh berbagi, baik itu perhatian, kasih sayang terhadap sesama yang kami jumpai dimanapun mereka ada, dan Engkau tempatkan kami. Melalui pekerjaan kami boleh menyaksikan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Melalui pergaulan kami dengan teman-teman, dengan para tetangga, dengan siapapun juga yang kami jumpai, disitulah kami dimampukan untuk menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan kami, bahwa Tuhan selalu membimbing dan menguasai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya firman akan mendapat tempat yang paling dalam hati kami, lalu berbuah dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami. Allah Bapa yang Maha Mudra, saat ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, termasuk kami adalah gereja-gereja. Pakailah supaya gereja-gereja Tuhan tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di tengah masa sulit sekalipun, kami tetap ada menjadi berkat bagi mereka yang sedang bergumul dalam kesulitan. Bapa di surga, lebih khusus kami mau berdoa untuk GPIB, Majelis Sinode dengan segala rancangan program mereka yang harus ditambah 1 tahun masa kerja mereka Tuhan, karena masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati, menganugerahkan hikmat kebijaksanaan kepada pimpinan yang ada di pusat Jakarta, agar mereka dapat memutuskan yang terbaik untuk pelaksanaan pelayanan GPIB di 2/3 bagian di negara Indonesia ini.
Bapa, Engkau juga mengaruniakan kepada majelis jemaat yang ada di Ebenezer Bintan. Kami berdoa bagi pendeta yang saat ini sedang menjalani masa cuti besar, dan juga menganugerahkan kepada beliau memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan tesisnya. Tuhan juga memberkati kepada setiap orang yang akan beliau jumpai, sehingga mereka dapat menolong menyelesaikan tesis yang sedang dibumbui ini. Bapa, berkati juga ibu dan anak-anak yang ada di Surabaya bersama keluarga besar mereka. Meski mereka jarang bertemu, tetapi biarlah mereka saling mendoakan, memberi penguatan satu dengan yang lain untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita di tengah pergumulan yang ada. Para majelis jemaat dengan keluarga mereka, Tuhan, diangkat dan penantuan. Tuhan, Engkau tahu persis apa yang sedang mereka kumpulkan saat ini. Marilah Bapa datang dan menyertai mereka, agar mereka tidak jatuh dalam pergumulan mereka, tetapi mereka dapat menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, campur tangan dalam setiap pergumulan anak-anak yang sudah dengan setia menjawab iya dengan segenap hati untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Mereka yang mulai mundur, Tuhan, merasa enggan untuk datang bersekutu melayani Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kasih cukup panjang untuk menjangkau mereka kembali, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Para pengurus pekan yang sebentar lagi juga akan kami pilih kembali, Tuhan. Berkati agar mereka yang sudah terpilih, yang selama 2,5 tahun lebih menjalani tugas pelayanan ini, berkati jadilah mereka, Tuhan, agar apa yang mereka lakukan tidak sia-sia, tetapi menjadi berkat bukan hanya untuk diri mereka pribadi dan keluarga, tetapi juga untuk segenap berkat yang mereka layani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para karyawan, baik itu tata usaha, kostum maupun driver. Berkati mereka dengan masing-masing pergumulan hidup mereka. Kuatkan mereka dalam menjalani pelayanan ini, Tuhan, karena ada banyak yang harus mereka jumpai, jemaat yang harus mereka layani dengan berbagai macam karakter. Tuhan, anugerahkan roh hikmat untuk dapat mengerjakan semua itu dengan penuh sukacita. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kondisi lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Marta Eni Supati yang beberapa minggu mengalami flu tetapi belum juga sembuh. Kami mempercayakan pengobatan kepada dokter yang merawatnya sampai dengan saat ini. Biarlah itu akan mendatangkan pemulihan kesehatan bagi beliau. Kami juga doakan Ibu Lika Biri, meski bersama-sama dalam pelayanan, tapi saat ini tubuhnya dalam keadaan kurang sehat. Tuhan, apa yang sudah diusahakan berobat ke dokter, biarlah Engkau memberkati pengobatan ini dan memberikan semangat kepadanya. Hati yang gembira adalah obat yang mencerah, dan biarlah itu menjadi bagian kehidupan Ibu Biri. Juga jemaat Tuhan yang lain yang karena usia lanjut mereka juga dalam keadaan lemah. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Daniel Wisnowi. Kami berdoa untuk Oma Vince Silani. Kami berdoa untuk Oma Tabrani bersama Pak Nuno. Kami berdoa untuk Oma Kandoli. Kami berdoa juga Tuhan bagi rekan-rekan kami yang lain, Bapak Agus Prianto, Bapak Dwi Sulistiono, Ibu yang ada di Senopuro, Tuhan, Ibu Jualia, Ibu Srianto. Tuhan berkati mereka yang mengharapkan, yang mendamba tubuh sehat. Tolonglah Tuhan agar mereka boleh semangat dalam menghadapi sakit penyakitnya,
sehingga mereka dipulihkan kembali. Bapa, ada banyak lagi yang mungkin tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Tolonglah Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam minggu ini dan minggu ke depan selama sepekan bertambah 1 tahun usia mereka. Berkati mereka, kesukacitaan mereka menjalani kehidupan ini. Biarlah mereka makin taat kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia ini. Pimpinan negeri ini kami serahkan agar mereka dapat memutuskan yang terbaik untuk keselamatan segenap bangsa warga negara Indonesia ini ketika diberhadapkan dengan masa sulit pandemi COVID-19 ini. Biarlah hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan akan menjadi bagian kehidupan para pimpinan negeri ini, sehingga mereka memutuskan yang terbaik. Dan kami sebagai warga negara boleh mentaati apa yang menjadi keputusan pemerintah, karena pemerintah kami yakini adalah wakil dari Tuhan yang membawa kehidupan bangsa kami semakin baik. Kami doakan para medis, mereka yang berjuang untuk menemukan obat COVID-19 ini. Biarlah perjuangan mereka tidak menjadi sia-sia. Mereka yang menjadi relawan, mengorbankan segenap kehidupannya untuk menjadi kelinci percobaan atau relawan menemukan vaksin COVID-19 ini. Tolonglah Tuhan, berkati mereka agar apa yang mereka lakukan tidak menjadi sia-sia. Kami juga berdoa untuk mereka yang kehilangan satu saudara karena terpapar COVID-19 ini. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan juga pemerintahan yang ada di kota dan kabupaten Blitar yang serentak pada tanggal 9 Desember nanti akan menghadapi pemilihan atau pilkada. Berkati agar semuanya berjalan dengan baik. Kota dan kabupaten Blitar berada dalam kondisi yang aman, kondusif, dan anugerahkan kepada segenap warga kota kabupaten Blitar untuk memilih wali kota dan bupati yang benar-benar pilihan dari Tuhan. Engkau menganugerahkan kepada kami dengan hikmat, supaya 5 tahun ke depan kota dan kabupaten Blitar bahkan seluruh Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang penuh hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami menyerahkan kehidupan segenap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mereka dengan pergumulan mereka Tuhan, berkati mereka agar mereka tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini. Mereka pun juga terus dapat berbagi kepada sesama perhatian dan kasih sayang. Bahkan kalau kami punya, kami boleh berbagi rezeki yang Tuhan anugerahkan bagi kami kepada sesama yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa pengharapan kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah mengucap
syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi diri, kita bakti 84 1 sampai. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa. Kiranya berkenan di hadiratmu. Umat memberikan persembahan. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat pintarmu untuk menyanyikan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Marilah kita berdiri sambil memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan, kepada Allah dalam doa secara beralasan. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu mempersembahkan tanda syukur hati kami atas apapun yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Suka duka kami percaya kuasa-Mu nyata bagi kami yang mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, Sebab sebab Engkau Engkau selalu selalu memberi kecukupan yang mendatangkan kebaikan, supaya kami tidak hanya pandai menipu sengsara, tapi juga cermat mengingat mujizat-Mu yang dahsyat dan penuh berkat. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan diberikan oleh majelis jemaat. Malam
Mari kita bersama bangkit berdiri. Mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan nasihat dan peringatan dari Allah. Bentengi diri dengan menjaga hati dan pikiran sesuai ajaran hikmat. Tolaklah dengan iman tawaran duniawi yang menggoda dan tetap menjadi berkat bagi sesama. Kita mulai dari diri sendiri. Jujur dengan iman Tuhanku, tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biar kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu, walau ku lemah dan tidak berdaya, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Mari kita angkat hati dan arahkan pikiran kita kepada Tuhan serta kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.